Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fitria, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Gunung Putri. Mohon izin akan menyampaikan tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di novel. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun di dalam cerita yang mempunyai hubungan langsung dengan isi cerita itu sendiri. Artinya, unsur-unsur itu mendukung dan membangun menjadi hal satu kesatuan dan menjadi sebuah cerita dalam novel. Apa saja unsur intrinsiknya? Ada 8 unsur intrinsik yang ada di novel. Yang pertama, tema, lalu tokoh, kemudian yang ketiga penokohan, kemudian alur, yang kelima latar, yang keenam amanat, yang ketujuh sudut pandang, 8 gaya bahasa. Kedelapan unsur intrinsik cerita itu saya buatkan jembatan keledai, TTP alam suga atau singkatan ya, tema tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur-unsur intrinsik itu akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah garis besar sebuah cerita. Misal, temanya tentang perjuangan seorang ibu dalam membesarkan anaknya. Yang kedua, tokoh, yaitu orang-orang atau pelaku dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh itu menjadi sebuah nyawa dalam sebuah cerita sehingga ceritanya bisa bisa ada karena ada tokoh. Kemudian ada penokohan. Penokohan itu adalah watak pelaku, sifatnya baik atau jahat atau buruk atau penendam. Lalu tokoh juga terbagi menjadi 3 bagian. Ada protagonis yaitu tokoh utama, antagonis lawan tokoh utama, dan tritagonis adalah tokoh pelerai. Yang selanjutnya adalah alur. Alur itu adalah jalan cerita atau rangkaian cerita. Nah, alur di sini ada 3 jenis. Ada alur maju, menceritakan cerita ke depan, alur mundur atau flashback atau alur kilas balik, dan yang ketiga adalah alur campuran. Kemudian unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Latar tempat, yaitu tempat terjadinya sebuah cerita, bisa di mana saja ya, ada di rumah atau di hutan atau dimanapun. Ada waktu, latar waktu, misalnya pagi, siang, sore hari, atau tahun lalu, atau ribuan tahun yang lalu, atau beberapa waktu silam itu. Kemudian latar suasana seperti menegangkan, mengharukan, mengejutkan, lucu. Nah itu, kemudian amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam cerita. Bisa secara langsung, secara tertulis disebut dengan eksplisit, bisa juga dengan implisit atau tidak secara langsung. Pesan yang disampaikan lewat cerita. Amanat ini menjadi penting karena sebuah cerita tidak mungkin disampaikan jika tidak memiliki amanat. Kemudian sudut pandang atau point of view itu cara pengarang bercerita. Bisa sebagai orang pertama yang ditandai dengan kata aku atau saya, bisa juga dengan orang ketiga yang ditandai dengan kata dia ataupun nama. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa atau yang kita sebut dengan majas. Majas itu gaya gaya yang digunakan pengarang dalam bercerita. Misalnya pengarang menggunakan majas personifikasi untuk menghidupkan benda mati dalam untuk menjadi sebuah mirip dengan manusia. Misalnya, Niur melambai-lambai, Shirine menjerit-jerit, atau aku ditemani kesepian. Nah, seperti itu. Atau pengarang menggunakan gaya bahasa metonimia, yaitu menyebutkan merek. Misalnya, aku ingin sekali menyeruput kuah Indomie misalnya. Nah, Indomie itu kan merek. Jadi kita gunakan majas metonimia begitu. Kemudian ada unsur ekstrinsik dalam novel. Ada nilai yang terkandung, misalnya seperti nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan kehidupan orang lain. Nah, misalnya nilai sosial karena tokoh raja atau tokoh seseorang sangat dermawan atau kerjasama gotong royong. Lalu juga nilai moral, nilai yang berkaitan dengan sikap pribadi itu sendiri, misalnya pendendam, pembohong, jujur.
Ada juga nilai pendidikan, sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Yang terakhir ada nilai religi, nilai tentang ketuhanan, misalnya tokoh tersebut berdoa atau bersembahyang. Sebenarnya masih banyak nilai-nilai yang lain, namun ini yang sering kita temui atau nilai yang sering dominan dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah latar belakang penulis. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun novel dari luar. Artinya meskipun tidak berkaitan langsung dengan novel atau karya sastra itu, tapi tetap saja mendukung ya. Ada latar belakang penulis atau biografi penulis, misalnya bagaimana soal sebuah karya itu tentunya dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Misal Piti Baik tentang novel Dilan, mengapa latarnya di Bandung? Karena Pidi Baik adalah orang Bandung. Lalu yang ketiga adalah hubungan karya sastra dengan latar belakang penulis, itu kaitannya bagaimana si biografi penulis, latar belakang penulis, baik kisah hidupnya itu berkaitan dengan isi cerita itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.